Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Muhammad, hal ta'lam fima yakhtasimul mala'ul a'la? Hei Muhammad, kata Allah, apakah engkau tahu apa yang sedang diributkan oleh malaikat yang ada di langit? Malaikatnya yang di atas ini semua lagi meributkan sesuatu. Apakah kau tahu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab akhlaknya Rabbul Izzah, Nabi bilang, anta a'lamu bidzalik ya Rabb. Engkau yang maha tahu tentang itu semua. Adab. Kita kalau nggak tahu sesuatu jangan sok tahu. Diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nanya sama kita nggak tahu, udah bilang al-afu, ana nggak tahu. Wallahu a'lam. Jangan oh ini hukumnya begini, oh ini hukumnya begini. Akhirnya ketelepasan. Ya. Akhirnya jadi kepleset. Jawabannya yang jadi ngaco. Ya kemarin ada di TV. Ya, guru ditanya, gimana kalau orang perempuan lagi halangan masuk masjid? Boleh. Boleh dari mana? Ya, kan kita belajar. Kalau kita belajar fikih ada 10 hal yang dilarang buat perempuan yang sedang halangan. Di antaranya apa? Masuk ke dalam masjid. Nah, kita belajar. Ya, ada orang main asal jawab aja nggak boleh. Kita belajar dari Rasulullah. Wal Imam Syafi'i rahimahumullah dan para ulama banyak mengatakan qaul la adri nisful ilm. Ucapan saya tidak tahu itu setengah ilmu pengetahuan. Jadi mau setengah ilmu pengetahuan semuanya dalam ucapan saya tidak tahu dan Allah yang Maha tahu. Itu setengah ilmu pengetahuan. Bukan kita so tahu aja bahas aja ini. Akhirnya kita jadi kebablasan, jadi salah. Lihat bagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh Allah, anta a'lamu bidzalik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ikhtalafu fi darajat wal hasanat. Ini malaikat yang ada di langit sedang meributkan dua perkara. Yang pertama derajat yang tinggi yang Allah berikan. Yang kedua hasanat, kebaikan yang mulia yang Allah berikan. Diributkan oleh para malaikat. Sampai Rasulullah jawab, anta a'lamu bidzalik ya Rabb wa bi kulli syai'in wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, engkau yang maha tahu tentang semua itu dan segala sesuatu yang kami tidak tahu engkau maha tahu. Dan engkau maha tahu yang tidak ada yang mengetahuinya. Jawaban akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan sama Rasulullah, amma darajat, adapun derajat yang tinggi yang diributkan oleh para malaikat, yang pertama asbaghul wudu fi sabarat. Orang-orang yang khusyuk di dalam keadaan berwudunya. Kehusyuan di dalam wudu itu diminta. Karena di situ ada apa? Ada derajat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka yang mengamalkannya. Makanya kita dianjurkan untuk khusyuk di dalam wudu kita, jangan sembarangan wudu. Karena bukan hanya salat ketika kita menghadap Allah, salat menghadap Allah, tapi wudu juga menghadap Allah. Sampai para ahli fikih mengatakan man lam yakhsha fi wuduhi lam yakhsha fi salatihi. Kalau ada orang yang enggak khusyuk dalam wudunya, jangan harap khusyuk dalam salatnya. Wudunya aja udah enggak khusyuk. Orang gitu sekarang kalau wudu, lagi anak kecil ya. Yang kecil wudu sambil siram-siraman. Paling enggak ajarin wudu. Kalau orang dewasanya wudu sambil ngobrol. Banyak kayak gimana urusan yang tadi udah rapi belum? Udah lancar ya. Gimana itu objekan udah gol apa belum? Nah, gitu deh. Orang gitu tuh, yang dewasa ya. Oh, jangan makruh ngomong wudu lagi wudu, jangan ngomong. Ya, jangan sampai kita ngomong lagi wudu. Hadir hati. Oke, wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, wudunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudunya salihin bagaimana? Luar biasa. Ya kita kalau lihat wudunya orang saleh udah benar. Dari kisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wagil Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada yang bilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang bilang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu kalau wudu ihmarra wajhah. Mukanya merah. Sampai temannya tanya, kenapa kok kalau wudu saya perhatiin mukamu merah? Dijawab, atadri baina man akum? Apakah kalian tidak tahu ketika aku wudu aku ngadep siapa? Ngadep Allah. Sampai dikatakan, wa inni akhsha, aku takut kalau ada satu anggota badanku yang wajib terkena air dalam wudu enggak terkena air, aku diperhitungkan di hadapan Allah. Khusyuan mereka, perhatian mereka. Nah, bagaimana kita diharuskan tuh? Karena di situ ada derajat yang tinggi. Andai kata malaikat bisa bicara sama kita nih, diizinin sama Allah, malaikat bakal bilang sama kita, umatnya Rasulullah udah wudunya nggak usah khusyuk, udah biasa aja, biar kita aja para malaikat yang wudunya khusyuk, biar kita yang dapat derajat yang tinggi itu. Diributkan oleh para malaikat. Tapi buat siapa itu semua? Buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita yang mau ngamalin apa enggak. Mau khusyuk enggak wudu kita itu diusahakan. Khusyuk wudunya, khusyuk salatnya, khusyuk ibadah yang lainnya. Nah, makanya supaya kita dapat derajat yang tinggi. Sampai belum lama ada seorang Al-Jufri min Al-Jufri itu kalau wudu mukanya merah. Syabah, mukanya merah, perhatiin benar.
Bulu-bulunya nih, jenggotnya semuanya, kumisnya semua diperhatikan biar kena air sampai takut dia. Takut ada satu anggota wudunya yang nggak terkena air, diperhitungkan kelak di hadapan Allah. Makanya diminta kita supaya khusyuk dalam keadaan berwudu. Itu yang pertama, derajat yang tinggi. Yang kedua, wal masyu 'alal aqdami ilal jamaah. Orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk salat berjamaah. Di situ ada derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai malaikat meributkannya. Itu khusus diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yang mau mengamalkan. Artinya apa? Menjaga salat kita dalam keadaan berjamaah. Jangan sampai kita salat dalam keadaan sendiri-sendiri. Di lain daripada salat berjamaah mendapatkan kemuliaan 27 kali lipat, dalam riwayat 25 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Di dalam salat berjamaah di situ ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam salat berjamaah di situ pula ada derajat yang tinggi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang mau jaga. Nah, mau salat berjamaah atau salat sendiri, jangan dibiasain salat sendiri. Oh, ada orang kalau diajak salat berjamaah, yuk berjamaah, dia enggan, enggak pengennya salat sendiri, berarti di dalam hatinya ada titik kemunafikan, waliyadzubillah. Ada min alamatul munafik, kalau diajak salat berjamaah enggak mau. Hakata. Lu Abdullah bin Nu'ay begitu, ajak ke Rasulullah SAW sahabat salat berjamaah, ya entar ya. Salat sendiri juga supaya bisa dilihat orang. Ada min alamatul munafik. Ya, jangan sampai kita ada titik kemunafikan. Bahkan Syekhina Al-Habib Amar pernah bilang, orang yang menjaga salat berjamaahnya selama 40 hari, dalam 5 waktu 40 hari menjaga salat berjamaahnya, menjaga takbiratul ihram bersama imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari sisi hatinya titik kemunafikan. Alamat munafik itu dikeluarkan dari hatinya dengan syarat menjaga 40 hari dijaga, nanti insyaallah seterusnya juga dijaga. Nah, itu dia, dijaga supaya kita salat kita berjamaahnya jaga. Bahkan enggak bakal kita dapetin satu riwayat hadis pun Rasulullah salat sendiri pernah. Enggak pernah Rasulullah. Semua riwayat Rasulullah salatnya berjamaah. Hamsal auqat nih 5 waktu fardu, enggak ada satu hadis pun Rasulullah salat sendiri ada. Ada yang dapat satu hadis Rasulullah menyatakan Rasulullah salat sendiri, enggak ada, kata Syekhina Habib Umar. Umar pernah bilang enggak ada satu hadis pun yang menggambarkan Rasulullah sendiri. Artinya semua hadis menggambarkan Rasulullah SAW itu salatnya berjamaah. Menjaga salat berjamaah sampai di akhir hayatnya Rasulullah SAW salatnya berjamaah. Makanya kita usahakan supaya jaga salat kita berjamaah. Jaga juga takbiratul ihramnya bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, buru-buru takbir kita. Jangan nunggu-nunggu. Wah, lihat imam. Imam bacanya panjang nih. Oh, ntar aja deh takbirnya ya. Apalagi yang namanya salat Jumat begitu ya. Saya sering dapetin kemarin lagi khutbah Jumat, kebetulan emang lagi nggak khutbah, duduk kita di belakang, kita lihatin, nggak taunya ada di depan orang lagi khutbah Jumat yang ngerokok. Masya Allah, dia ngerokok dulu. Masya Allah, saya perhatiin, saya lihatin. Orang sholat dia baru, udah iqamatus sholat baru dia matiin rokoknya, baru dia masuk. Nggak mendengarkan khutbah, nggak mau mendapatkan pahala mendengarkan khutbah dan lain sebagainya. Banyak orang begitu, kalau orang lihat sholatnya panjang, ntar aja dulu dah, ya nunggu ntar kalau udah mau sujud, udah mau ruku baru kita ikut sholat. Kan mana ada ruku ada rakaah, benar, mana ada ruku ada rakaah, tapi buat siapa? Buat orang-orang yang sibuk, yang baru dapat memang nggak kedapatan. Bukan orang yang udah lihat sholat udah dimulai tapi dia nggak mau ikutin, ya itu masalah. Takbiratul ihram bersama imam, jaga, usahakan imam takbir kita takbir. Jangan sampai kehilangan. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in safwah wa safwatu salat takbiratul ulama al-imam. Dalam setiap ibadah ada pengkhususan, ada keistimewaan. Nah, keistimewaan di dalam salat terletak pada keistimewaan orang-orang yang bertakbir setelah imam. Keistimewaan di dalam salat berjamaah kalau kita mau dapetin, yaitu terletak setelah imam takbir kita buru-buru takbir. Sampai pernah ada seorang pemuda nangis di depan masjid Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW keluar. Rasulullah SAW tanya sama ini pemuda, kenapa nangis? Dijawab sama ini pemuda, ya Rasulullah, da'ati bili, onta saya hilang. Rasulullah SAW liatin, onta ente hilang. Iya. Adunnu kafatat ka takbiratul ulama al-imam. Saya pikir kau nangis begini nih, menggerung, kamu ketinggalan takbir bersama imam tadi. Saya pikir begitu. Ini pemuda nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, emang onta saya sama takbir sama imam lebih mulia takbir sama imam? Nanya begitu ini pemuda. Rasulullah jawab, khairu min mala'il ardi ibila. Lebih mulia kalau sebumi ini, seatas muka bumi diisi onta semuanya. Ya,
Di semuka bumi diisi onta semuanya, takbir bersama imam lebih mulia. Makanya kalau mau tahu orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang yang menjaga takbir bersama imam. Dia punya kayak onta semuka bumi, siapa yang punya? Hatta raja mana juga nggak punya ya. Itu tuh paling mulia tuh. Nah, makanya kita jaga sholat berjamaah usaha, walaupun hanya berdua. Usahakan berjamaah. Oh kita nggak sholat di masjid, sholat berjamaah di rumah, jangan sampai enggak. Usahakan orang laki sholatnya di masjid. Sholat paling enggak walaupun sama anak kita, sama istri kita, sholat berjamaah. Ya ajarin kita, istri kita juga begitu. Istri kita biasa sholat berjamaah sama anak yang perempuan. Ya, ajarin, jangan sampai istri kita juga, keluarga kita nggak dapetin pahala jamaah. Sayang, ada jamaah luar biasa keistimewaannya, azim. Makanya yuk kita jaga yang namanya sholat berjamaah. Orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, di situ ada derajat yang tinggi.